Hari ini hari Rabu, tanggal 17 April 2024. Kondisi cuaca belakangan ini dalam keadaan yang sedang panas-panasnya. Diukur dengan termometer, suhu udara itu berada di kisaran 40 derajat Celcius ke atas. Kadang bisa sampai 43, 44 derajat. Memang musim panas di Thailand ini bisa cukup seperti inilah keadaannya. Kalau boleh dibilang saat ini dengan keadaan yang panas seperti ini juga mirip-mirip dengan kondisi dunia pada saat ini, yang mana sedang dalam keadaan yang menegangkan. Mungkin beberapa masih menunggu akan seperti apa jadinya. Tentunya bagi orang-orang yang bersila, orang-orang yang memiliki kebajikan, orang-orang yang melihat akan nilai kebaikan lebih tinggi untuk kepentingan bersama, pastinya mengharapkan jangan sampai terjadi hal yang begitu dahsyat, peperangan yang besar. Tentunya tidak ada yang mengharapkannya, karena bukan seperti itu cara dari orang yang bijaksana. Mulai dari kita lihat guru agung kita, beliau pun tidak menyetujui akan adanya peperangan dengan pertumpahan darah yang memakan korban, apalagi sampai orang-orang yang tidak tahu menahu, penduduk sipil yang sama sekali tidak ada kaitannya akan terjadinya peperangan tersebut, namun harus turut menjadi korban. Saya di sini pentingnya ketika seseorang itu lebih mempelajari dan mendalami Dhamma agar mengerti di dalam kehidupan ini sebenarnya mana yang akan menghasilkan manfaat untuk kebahagiaan bersama dan mana yang akan membawa pada penderitaan bagi banyak umat manusia dan makhluk hidup lain yang hidup di dunia ini. Terdapat juga satu filosofi. Jadi ketika berbicara tentang hal ini, saya jadi teringat dengan filosofi yang mengatakan bahwa putih itu tidaklah benar-benar putih seutuhnya. Yang hitam pun juga tidaklah benar-benar hitam sepenuhnya. Jadi kita terkadang tidak dapat untuk menilai segala hal atau menilai karakter bahwa itu buruk. Karena biar bagaimanapun ada buruk itu, mungkin di balik itu ada sisi baiknya. Dan juga menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang baik, juga belum tentu juga di balik itu terdapat sisi buruknya pula. Makanya filosofi ini mengatakan demikian, bahwa hitam belumlah tentu seutuhnya hitam, dan putih belum tentu juga sepenuhnya putih. Jadi bagaimana gambarannya di sini? Tentunya yang paling mendasar itu terdapat dalam diri setiap individu.
kadang untuk menilainya juga merupakan hal yang teramat sulit untuk mengetahui seperti apa kira-kira batin seorang, seperti apa kira-kira jalan pikirannya. Kita tidak akan dapat mengetahuinya dengan mudah, dan mungkin kita hanya dapat menilai secara garis besar dari apa yang dilihat dalam perilaku sehari-hari. Namun untuk jauh lebih ke dalamnya itu sangatlah sulit. Jadi ada salah seorang ilmuwan terkemuka di dunia ini yang bernama Plato. Beliau menggunakan satu teori untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dasar daripada sifat seorang manusia itu memiliki keliaran atau memiliki sisi yang jahat. Jadi dalam itu secara mendalam ada secerca kejahatan di sana. Jadi di sini beliau menggunakan ilustrasi. Seandainya kita berjalan biasa lah, lalu bertemu dengan seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu menyapa kita dan memberikan kita sebuah hadiah. Hadiahnya ini adalah apa yang sangat istimewa, yaitu adalah cincin. Tapi ini bukan cincin sembarangan. Jadi kalau cincin ini dikenakan di jari, akan membuat tidak seorang pun dapat melihat kita. Jadi kita akan tidak terlihat ketika menggunakan cincin ini. Nah, di saat itu, seandainya posisi orang tersebut adalah diri kita, kita menerima cincin ini yang berkekuatan demikian, kita tahu fungsinya. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dengan cincin itu? Karena begitu memakainya, tidak ada seorang pun yang melihat kita. Nah, disinilah sifat sesungguhnya dari seseorang itu akan tampak. Mungkin akan melakukan berbagai hal yang mengejutkan. Mungkin juga bisa untuk melakukan hal-hal yang baik juga, memberikan surprise dan lain sebagainya. Kita bisa juga pergi ke bank untuk merampok dan lain sebagainya, karena tidak ada seorang pun yang melihat. Semuanya dapat saja terjadi. Jadi bila dilihat apa yang menyebabkan makhluk hidup, khususnya manusia, tidak berani melakukan kesalahan, tidak berani melakukan tindak kejahatan, itu salah satunya dikarenakan ada orang yang melihat. Ia masih dapat dilihat, jadi tidak melakukannya. Tapi kapan dirinya tidak dapat dilihat, nah saat itulah mungkin akan ada surprise tersendiri. Diri saya sendiri pun yang bicara di sini, saya juga tidak tahu kalau misalnya berada di posisi itu akan berlaku seperti apa. Nah, akan menggunakan cincin itu dengan cara bagaimana? Itu tidak terbayangkan, karena saya tidak pernah juga berada di momen seperti itu. Nah, tapi ini hanya sekedar gambaran. Saya kira akar kejahatan dalam diri manusia itu selama belum mencapai kesucian arahat tentunya masih ada, dan segala sesuatu masih dapat untuk terjadi. Nah, jadi di sini berbicara lebih jauh lagi mengenai antara hitam yang tidak sepenuhnya hitam dan putih yang tidak sepenuhnya putih. Di sini mungkin bagi sebagian pernah menyaksikan serial The Avengers. Saya sendiri belum pernah menyaksikannya, saya belum pernah menontonnya seperti apa filmnya. Tapi saya dengar dari sebuah penguraian tentang filsafat ini, yang mana menceritakan bahwa di dalam serial ini ada satu momen di sana ada yang bernama Thor, katanya. Thor itu katanya warnanya ungu. Saya juga tidak tahu, tapi katanya warnanya ungu. Tapi di sini diceritakan kalau
TOS ini memiliki kemampuan yang sangat besar. Hanya dengan mematahkan jari saja, ya, dia akan membuat setengah dunia itu binasa. Orang setengah dunia habis ketika dia mematahkan jari. Jadi di sini TOS dalam serial ini mungkin sebagian akan berpendapat bahwa ini adalah figur antagonis. Namun di sini jika dilihat juga dari sisi setelahnya, ketika TOS melakukan tersebut, di mana orang-orang binasa setengah dunia, apa yang terjadi? Dunia ini lebih bersih, lingkungan juga menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Bahkan di sana tergambarkan kondisi di mana ikan paus itu berenang-renang di tepian pantai. Itu menunjukkan betapa bersihnya kondisi laut pada saat setelah setengah makhluk hidup di dunia ini binasa. Nah, ini melihat dari sisi positifnya. Jadi dalam serial ini kita juga tidak dapat menyatakan secara jelas bahwa TOS ini adalah sosok antagonis, karena mungkin saja dia bisa juga sebagai protagonisnya. Karena kalau lihat dari hasil yang diperoleh setelah melakukannya, namun biar bagaimanapun tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba membinasakan makhluk hidup setengah dunia, tentu itu merupakan hal yang mungkin tidaklah dapat diterima ya. Bagi pandangan siapapun itu terlalu kejam, terlalu keji. Seperti apapun hasil setelahnya, rasanya tidak dapat dibayangkan bagaimana membinasakan makhluk hidup setengah dunia. Nah, jadi di sini ada perumpamaannya. Jadi perumpamaannya di sini semisalkan di sebuah rel kereta. Rel kereta tersebut akan ada posisi yang mengatur pemindahan alur kereta. Jadi ada persimpangan itu, dimana nanti ada orang yang bertugas di sana untuk mengangkat apakah keretanya itu akan diarahkan ke rel yang sebelah kanan atau ke sebelah kiri atau mana. Jadi di sini terdapat orang di sana di persimpangan itu yang bertugas untuk mengatur kemana kereta akan jalan. Lalu kereta pun tidak lama lagi akan datang dari satu arah, di mana akan mengarahkan ke satu rel yang memang sudah tidak perlu, tanpa harus diangkat pun sudah akan ke sana alurnya. Namun di sini persoalannya, pada rel yang lurus tersebut, yang sudah pasti nanti kereta itu harus melintas ke sana. Di sana terdapat 3 orang yang sedang berbaring di atas rel, tiduran di atas rel. Sementara untuk rel satunya lagi terdapat seorang yang sedang berbaring juga di sana, posisi tiduran juga, namun hanya 1 orang. Jadi apabila kereta tersebut dibiarkan tetap melaju di lintasannya tanpa dilakukan tindakan apapun, secara otomatis 3 orang akan terbunuh. Dan di sini apabila si petugas itu dengan kondisi yang demikian melihat 3 orang dan 1 orang di sana lalu melakukan tindakan, maka 1 orang yang akan terbunuh. Di sini apabila petugas yang mengatur lintasan di rel kereta tersebut adalah diri kita, mana yang akan kita pilih? Nah, ini tentu pertanyaan yang besar dan harus menentukan keputusan yang
juga bukan main. Di sini seandainya petugas rel tersebut tidak melakukan upaya apa-apa, ya 3 orang di depan mata kepalanya sendiri, yang mana dia seharusnya mampu untuk menyelamatkannya, tapi dia tidak melakukan apa-apa, akhirnya 3 orang pun terbunuh. Dan di sini andai si petugas rel ini ya, memilih lebih baik 1 orang saja yang meninggal, menyelamatkan 3 orang, akan lebih baik 3 nyawa. Nah, jadi diangkatlah rel itu ke arah yang satu lagi, dan di sana 1 orang tersebut yang terbunuh. Namun di sini itu dengan jelas secara terang menerang bahwa petugas rel itu melakukan tindakan pembunuhan kepada 1 orang tersebut. Karena bagaimana dalam keadaan yang tidak seharusnya, namun dia dengan penuh niat, dengan sepengetahuannya mengangkat rel itu ke arah yang satunya lagi, dan otomatis itu adalah satu tindak pembunuhan yang nyata. Jadi seandainya di sini, apabila itu adalah diri kita yang bertugas di sana, apa yang akan kita lakukan? Jadi pertanyaan ini sampai saat ini pun itu menjadi satu perbincangan yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang paling tepat untuk diambil, karena keduanya ya sama-sama pilihan yang berat dan sama-sama mengandung nilai manfaat dan nilai minusnya. Jadi ini sama seperti posisi dari si Thor dalam serial The Avengers ini, dimana mungkin Thor sendiri pun begitu berat hati sekali untuk membinasakan setengah dari makhluk hidup di dunia ini. Namun dengan melihat akan manfaat setelahnya, dia pun melakukan itu demi hasil yang lebih baik, karena dia mengetahui apabila tidak melakukan apa-apa, sementara dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dunia ini, bahwa dunia ini butuh untuk diperbaiki, perlu ada hal yang mana memerlukan pembaharuan, jadi dia harus melakukan hal tersebut. Tapi di sini jika dia tidak melakukan apa-apa, karena ya dengan kata lain tidak sampai hati untuk membinasakan setengah dari populasi di dunia ini, maka kehancuran yang jauh lebih dahsyat secara perlahan itu akan tampak. Jadi makanya si Thor ini lebih baik memilih untuk membinasakan setengahnya, separuhnya demi manfaat ke depannya, daripada harus melihat kebinasaan yang lebih besar lagi secara perlahan, karena dirinya memiliki kemampuan di sana. Namun apabila kita berpandangan lain juga mungkin bisa saja, jika kita berpandangan bahwa sekalipun kita memiliki kemampuan untuk itu, maka biarlah, lepaskan saja secara alaminya dia melihat dunia ini hancur secara perlahan-lahan. Nah seperti itu juga mungkin ya kita akan dinilai sebagai orang terbaik di dunia ini, karena tidak bersedia untuk melakukan tindakan yang jahat demi, sekalipun motifnya demi kebaikan. Jadi ini renungkan saja, inilah keadaan yang mungkin saja dalam kehidupan kita itu akan ada momen-momen yang seperti ini, dan seperti apa bijaknya nah itu. Nah, terkadang hitam tidak seutuhnya hitam, dan putih juga tidak seutuhnya putih. Jadi bijak-bijak dalam melihatnya, dalam mengambil tindakan. Bagaimana ajaran Sang Buddha sendiri pun, mengapa Sang Buddha tidak
menerangkan seluruh isi dhamma yang ada di dunia ini. Walaupun dari awal setelah mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Sri Mahabodhi, beliau bertekad untuk menyampaikan dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan, indah pada akhirnya kepada semua makhluk ini. Beliau pun mengajarkan hanya mana yang akan membawa pada akhir penderitaan. Hanya itulah yang beliau ajarkan. Sementara dhamma di dunia ini yang begitu banyaknya, yang beliau umpamakan seperti daun yang ada di seluruh hutan, dengan daun yang beliau pegang di dalam genggamannya. Yang beliau tanyakan kepada para biku mana yang lebih banyak, beliau katakan bahwa dhamma yang beliau ajarkan ini sebanyak daun yang ada di genggaman beliau. Sementara dhamma yang ada di dunia ini, di dalam semesta ini, itu banyaknya sebanyak daun di hutan ini. Namun yang Tathagata ajarkan hanyalah inilah yang bermanfaat, yang akan membawa pada akhir dari penderitaan. Jadi sini tujuan dari agama Buddha itu. Makanya sekalipun keadaan di dunia seperti apa, di luar sana seperti apa, para biku, para praktisi dhamma itu tetap dapat tenang, tetap dapat menjaga kedamaian. Bagi saya sendiri pun ya di sini masih nyaman, tidak ada apa-apa. Selama masih ada waktu, masih ada tempat, masih ada kesempatan untuk duduk bhawana, untuk jalan jangkama, ya tidak ada masalah. Ya, semuanya baik-baik saja. Tapi kapan tidak ada waktu untuk jalan jangkama, ya mungkin emosi juga. Tapi ada kesempatan jalan jangkama itu membuat sedikit menghilangkan ketegangan dalam pikiran, karena bertemu dengan hal-hal yang perlu untuk dipikirkan, hal-hal yang perlu untuk diatasi, perlu untuk diperbaiki dan lain sebagainya, mengenai tatanan yang ada, peraturan-peraturan yang ada, itu tentunya bukanlah apa yang kiranya sedikit saja perlu mengerahkan energi. Tentu energi di sana perlu begitu besar untuk memikirkan itu. Namun bagaimanapun kita sebagai masyarakat Buddhis dituntut untuk dapat tidak menjadi ketakutan, juga tidak lantas menentang, namun lebih ke arah untuk dapat menerimanya. Seperti itulah kehidupan di dunia ini, seperti itulah keadaan yang ada. Kita lahir kapanpun, tentunya akan bertemu dengan masa-masa yang demikian, tentunya akan bertemu dengan keadaan yang demikian. Tidak besar juga sedikit, akan ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Dan ketika itu dapat diketahui bahwa bukanlah kuasa dari diri kita untuk mengaturnya, maka semuanya selesai. Karena tujuan dari hidup ini di dalam pandangan Buddhis adalah bagaimana caranya untuk mengakhiri penderitaan secepat mungkin, tentunya dengan mengembangkan sila, samadhi, pannya. Nah, kembangan ini saja, jalan ini sudah tahu mana tracknya. Dalam kehidupan ini setiap orang memiliki tracknya masing-masing, jadi fokus pada track itu, cepat atau lambat juga akan melihat bagaimana manfaatnya jika tetap berjalan pada track yang dimiliki. Namun kapan keluar daripada jalurnya, nah saat itulah akan merasakan betapa menderitanya. Jadi untuk saat ini kita berada dimanapun, berada di lingkungan yang masih aman, masih tentram, masih memungkinkan untuk melakukan kebajikan, masih memungkinkan untuk mengembangkan ketenangan, kedamaian pikiran, maka itu rasanya sangatlah berupa suatu keberuntungan yang teramat besar. Seperti rupa desa wasoca, sebagaimana di dalam Manggala Sutta, itulah berkah utama
lahir di tempat yang sesuai, itulah berkah utama. Jadi di negara manapun, di tempat manapun, kota manapun, desa manapun, yang mana itu tentram, damai, sesuai, layak untuk mencari kesejahteraan dan kedamaian batin, maka di sanalah tempat yang tepat untuk kita tinggal. Namun kadang juga ada juga, kalau lihat lagi dari satu sisi, karena ada pandangan juga bahwa terkadang apabila kita hidup dengan semuanya serba nyaman, maka sebenarnya itu kita sedang berada di tempat yang salah. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika semuanya nyaman, semuanya tidak ada masalah, tidak ada persoalan apakah, seolah diri kita itu tidak belajar, tidak dapat berkembang. Karena untuk belajar, untuk berkembang itu butuh tantangan, butuh challenge, butuh rintangan, butuh beban, dan beragam hal lainnya yang menekan. Dengan demikian dapat menguji kita untuk jadi lebih baik. Jadi ada kondisi-kondisi seperti ini yang kadang saya pun sebagai seorang biku tumbuh dengan cara seperti ini. Bisa sampai di titik ini, bisa masih bertahan mengenakan jubah di dalam Buddha Sasana ini, masih bisa bersabar menghadapi lingkungan yang mungkin terkadang tidak sesuai dengan persepsi, tapi itulah yang justru sebenarnya memberikan pelajaran agar semakin bertambah lebih kuat lagi. Tapi di mana kita nyaman, di sana kita tidak belajar. Praktek di dalam Buddha Sasana ini bukanlah praktek untuk mencari kenyamanan, namun bagaimana caranya untuk menciptakan kedamaian dari situasi-situasi yang ada. Itu baru namanya seorang bijaksana yang dapat mengolahnya. Nah, saya ketika bertemu dengan keadaan atau mendengar beberapa cerita kondisi di sini tidak nyaman, lalu cari tempat yang lebih nyaman, lalu pindah lagi, di sana tidak nyaman lagi, pindah lagi. Saya yakin mungkin sampai ke ujung dunia pun tidak ketemu dengan tempat yang nyaman. Kemudian sampai ke planet lain pun itu tidak akan bertemu dengan tempat yang dicari. Yang tidak nyaman bukan di tempatnya, bukan dari luar, tapi dari dalam pikiran sendirinya sudah tidak nyaman. Dari dalam pikiran sendiri itu sudah kacau. Mau tempat senyaman apapun, mau tidak ada orang sekalipun, tetaplah itu tidak nyaman. Saya dengar seperti ini, oh unik juga. Tapi seperti peribahasa, apalagi dengan yang beberapa rekan, mengapa banyak rekan-rekan biku di sini ya, yang di bawah naungan dari Lumpur yang sama-sama tinggal dengan saya tidak membicarakan antara biku lain yang tidak tahu ya di luar, tapi ini dari yang di dalam naungan Lumpur sendiri yang berada di bawah binaan saya sendiri. Kadang mereka pun tidak terpikir atau tidak berkeinginan untuk tinggal di Indonesia untuk saat ini, untuk menyuruh tinggal ataupun pernah tinggal di sana pun tidak lama juga balik lagi ke sini. Ini yang membuat saya kadang lucu, merasa kok tidak sesuai dengan satu peribahasa yang pernah saya dengar, yang mana peribahasa itu berbunyi, hujan emas di negeri orang masih jauh lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Itu kan bunyi pepatah. Tapi ini yang terjadi justru berbanding terbalik. Baru tinggal kalau sebagai biku baru tinggal tidak lama
juga mau balik lagi. Tidak tahu kenapa ya, coba ini pikirkan sendirilah mengapa bisa seperti itu. Nah, saya pun tidak tahu jawabannya karena masing-masing punya alasan masing-masing. Namun untuk diri saya sendiri, untuk saat ini tinggal dimanapun, berada dimanapun juga bisa, selama tempat tersebut membutuhkan, selama tempat tersebut mampu untuk menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk praktek dan menjalani Patipada sebagaimana yang Kruba Acan itu jalankan, maka tempat itu tentunya dapat untuk ditinggali. Ya, jadi bukan pada kemauan diri sendiri yang ingin seperti ini, ingin seperti itu, ya, tapi lebih kepada tujuan daripada menjaga garis yang memang sudah ada, serta untuk manfaat ke depannya. Tradisi dalam Buddha Sasana ini itu telah ada sedari zaman dahulu, lalu dapat sampai ke zaman sekarang. Bagaimana para thera, para sepuh, para biku-biku yang membawa tonggak Buddha Sasana ini, beliau mempertahankan sehingga masih dapat terlihat model tradisi Patipada yang setidaknya cukup mirip dengan kondisi di mana zaman Sang Buddha. Lalu apabila hanya karena tergerus dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, lantas meninggalkan semua itu, rasanya sangat disayangkan juga. Jadi selama nilai-nilai tersebut masih dapat dijaga, masih dapat dilestarikan, maka itu sebaiknya dijaga sebaik mungkin. Seperti apapun zaman berkembang, juga harus tetap dapat menyesuaikan diri, mengikuti perkembangan tersebut, namun tidak menghilangkan identitas awal yang telah ada. Masyarakat Buddhis, budaya Buddhis harus tetap memiliki cirinya. Sementara untuk mengikuti perkembangan zaman ya seperti ini, mungkin sedikit bagaimana caranya mengawinkan dengan teknologi yang telah ada, tapi tetap harus sesuai dengan Dhamma Vinaya, sesuai dengan etika tata krama di dalam Buddha Sasana ini. Yang mungkin ini untuk dititipkan pada hari ini, siapa tahu dapat untuk memberikan pandangan serta manfaat, agar dalam keadaan seperti apapun kita sebagai Buddha Mamaka tetap dapat tenang saja dulu, hening, tidak perlu menjadi ketakutan, juga tidak perlu berteriak-teriak. Cukup untuk memantau, mengamati keadaan bagaimana. Nanti pun akan tahu sendiri bagaimana cara untuk mengambil sikap yang tepat. Nah, untuk hari ini, semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua, dan semoga dunia semakin lebih nyaman lagi untuk ditempati ke depannya.